Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Malam itu, hujan turun dengan deras, menciptakan irama sendu yang mengiringi langkahku. Aku menarik napas panjang sebelum membuka pintu rumah kontrakan kami yang sempit. Di atas ranjang tua di sudut ruangan, suamiku, Reza, terbaring dengan tatapan kosong ke langit-langit. Sejak kecelakaan 2 tahun lalu yang merenggut kemampuan kakinya, hidup kami berubah drastis. Aku harus menjadi tulang punggung keluarga, sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku meletakkan kantong plastik berisi obat-obatan di meja kecil di samping tempat tidur. Wajahnya yang pucat menoleh perlahan. "Kamu pulang larut lagi." "Sayang," suaranya lemah, tetapi aku bisa merasakan sedikit kecurigaan di dalamnya. Aku tersenyum, duduk di tepi ranjang, dan mengusap rambutnya yang mulai panjang. "Maaf, tadi di warung banyak pelanggan," jawabku, menggunakan alasan yang selalu kupakai. Reza menatapku sejenak, lalu menghela napas. "Aku nggak pernah mau jadi beban buat kamu, Nay." Aku menggenggam tangannya, mengeratkan jari-jariku, di sela-sela jemarinya yang mulai kurus. "Kamu bukan beban, kamu suamiku." Sejujurnya, hatiku sakit setiap kali mendengar kata-katanya. Aku tahu dia merasa tak berguna karena lumpuh. Dan aku juga tahu dia pasti ingin menafkahi keluarga kami. Tapi aku tak punya pilihan lain. Setiap malam, aku melangkahkan kaki ke sebuah tempat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah klub malam di pusat kota. Aku bekerja di sana bukan sebagai wanita panggilan, tapi sebagai seorang pemandu lagu dan teman minum tamu-tamu kaya yang ingin ditemani. Aku tak pernah berniat masuk ke dunia ini. Tapi setelah Reza lumpuh dan penghasilanku sebagai pelayan warung tak cukup untuk membayar biaya pengobatannya, aku tak punya pilihan lain. Aku butuh uang, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk anak kami, Naila, yang masih berusia 5 tahun. Di klub, aku dikenal dengan nama Maya. Aku harus menyembunyikan identitasku demi menjaga nama baik keluargaku. Setiap malam, aku mengenakan gaun ketat, berdandan dengan lipstik merah terang, dan memasang senyum di depan para tamu. Aku tertawa bersama mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menerima tip yang kadang jumlahnya lebih besar dari gaji sebulan di warung. Malam itu, aku duduk di sofa VIP bersama seorang pria paruh baya bernama Herman. Dia seorang pengusaha, kaya yang sering datang ke klub ini. Tangannya mencoba menggenggam jemariku, tapi aku dengan halus menariknya kembali sambil tersenyum manis. "Pak Herman, saya cuma teman minum, bukan yang lain," bisikku lembut. Dia tertawa, lalu menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu kepadaku. "Aku suka perempuan seperti kamu, cantik, tapi tetap menjaga batas." Aku mengambil uang itu dengan tangan sedikit gemetar. Aku tahu aku harus menerima, demi Reza dan Naila. Setelah jam kerja selesai, aku mengganti pakaianku dengan baju sederhana dan pulang ke rumah seperti biasa. Seolah-olah aku baru saja pulang dari warung. Sesampainya di rumah, aku mendapati Reza sudah tertidur. Aku duduk di sampingnya, mengusap wajahnya perlahan. "Aku melakukan ini demi kamu," gumamku dalam hati. Namun, rahasia tetaplah rahasia. Dan sebesar apapun aku berusaha menyembunyikannya, ada ketakutan dalam hatiku bahwa suatu saat semuanya akan terbongkar. Pagi datang terlalu cepat. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi, seperti biasa. Setelah menatap sebentar wajah Reza yang masih terlelap, aku segera bangkit untuk mempersiapkan sarapan. Di dapur, aku mengaduk bubur untuk Reza sambil
Sesekali melirik ke arah Naila yang masih tidur nyenyak di atas kasur kecilnya. Anak itu selalu jadi alasan kenapa aku terus bertahan. Kenapa aku rela melakukan apapun demi keluarga kecil kami. Setelah semuanya siap, aku membangunkan Naila dengan lembut. Sayang, ayo bangun. Sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Naila membuka matanya perlahan, lalu tersenyum lebar. Bunda masak apa hari ini? Aku mencubit pipinya pelan. Bubur ayam kesukaanmu. Dia bergegas bangun, sementara aku membantu Reza duduk bersandar di kepala ranjang. Aku menyuapinya dengan sabar, sama seperti yang kulakukan setiap hari. Kadang aku bertanya-tanya, apakah dia curiga dengan semua uang yang kupakai untuk biaya hidup kami? Tapi sejauh ini, dia belum pernah menanyakannya secara langsung. Setelah mengantar Naila ke sekolah, aku pergi ke warung seperti biasa. Meski aku hanya bekerja di sana setengah hari untuk menjaga alibi, aku tetap berusaha terlihat sibuk agar tak ada yang mencurigai pekerjaanku di malam hari. Siang itu, saat aku sedang membersihkan meja pelanggan, seorang perempuan tiba-tiba masuk ke warung dan langsung menghampiriku. Wajahnya familiar, Rina, salah satu teman kerjaku di klub. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung menatapnya tajam, berharap dia tidak mengatakan sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku. Ada apa? Tanyaku pelan. Rina tersenyum sinis. Santai, Nay. Aku cuma kebetulan lewat. Matanya melirik sekeliling, lalu mendekatkan wajahnya padaku. Tapi ada yang mau aku omongin. Aku lihat kemarin ada cowok yang kayaknya kenal sama kamu di klub. Darahku seakan berhenti mengalir. Siapa? Bisikku. Aku nggak tahu namanya. Tapi dia kayaknya sering lihat kamu di luar klub. Aku berusaha tetap tenang. Mungkin cuma pelanggan biasa. Rina mengangkat bahu. Mungkin. Tapi kalau aku jadi kamu, aku bakal lebih hati-hati. Setelah dia pergi, aku merasa gelisah sepanjang hari. Aku mencoba berpikir positif, tapi tetap saja, ketakutan itu mulai tumbuh di dalam hatiku. Bagaimana kalau ada yang mengenaliku? Bagaimana kalau seseorang yang aku kenal datang ke klub dan melihatku di sana? Malam itu, aku kembali bekerja seperti biasa. Tapi kali ini, aku lebih waspada. Aku terus mengamati tamu-tamu yang datang, mencari tanda-tanda apakah ada seseorang yang mencurigakan. Saat aku sedang menemani salah satu pelanggan di ruang VIP, aku merasa ada sepasang mata yang terus memperhatikanku. Aku mencoba untuk tetap bersikap biasa, tapi ketika aku melirik ke arah pintu, aku langsung membeku. Di sana, seorang pria berdiri dengan ekspresi terkejut. Aku mengenalnya. Dan yang lebih parah, dia juga mengenalku. Darahku berdesir kencang. Tanganku gemetar di bawah meja. Dunia seakan berhenti berputar saat aku menyadari bahwa rahasiaku mungkin akan terbongkar malam ini. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan detak jantungku yang berdegup tak karuan. Pria itu masih berdiri di ambang pintu, menatapku dengan sorot, mata yang sulit diartikan. Aku mengenalnya dengan baik. Bayu. Dia adalah sahabat Reza sejak kuliah. Seseorang yang dulu sering datang ke rumah kami sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku tak pernah menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Aku berusaha untuk tetap tersenyum, seolah-olah tak ada yang terjadi. Tapi aku tahu, dia sudah melihat semuanya. Gaun ketat yang kupakai, cara aku duduk menemani pelanggan, gelas wine. Di tanganku, semua itu pasti sudah cukup baginya untuk mengerti apa yang sedang kulakukan. Bayu berjalan mendekat. Aku bisa melihat ekspresi campur aduk di wajahnya. Terkejut, kecewa, mungkin juga marah. Aku langsung berdiri sebelum dia sempat berkata apapun. Masuk ke ruang belakang. Bisikku cepat. Mencoba menyembunyikan kepanikan dalam suaraku. Aku meminta izin sebentar pada pelanggan yang sedang kutemani.
lalu membawa Bayu ke sudut ruangan yang lebih sepi. Suasana di klub yang bising membuat pembicaraan kami tak terdengar oleh orang lain, tapi aku tetap merasa seolah dunia ini bisa runtuh kapan saja. "Apa yang kamu lakukan di sini, Nay?" Bayu bertanya dengan suara rendah, namun ada kemarahan yang tersirat di dalamnya. Aku menghela napas panjang. "Tolong, jangan buat keributan. Aku bisa jelasin." Dia menatapku tajam. "Menjelaskan? Apa yang bisa kamu jelaskan?" "Reza tahu soal ini?" Aku menggeleng cepat. "Tolong Bayu, jangan bilang apapun padanya." Dia mengacak rambutnya frustasi. "Astaga, Nay, aku nggak percaya ini. Aku kira kamu kerja di warung. Aku kira kamu..." Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku terpaksa, Bayu. Kamu tahu sendiri gimana kondisi Reza. Aku butuh uang buat biaya rumah sakit, buat makan, buat Naila. Aku nggak punya pilihan." Bayu terdiam. Aku bisa melihat betapa dia berusaha memahami keadaanku. Tapi di saat yang sama, dia juga kecewa. "Kenapa nggak bilang ke aku?" tanyanya akhirnya. "Kenapa kamu harus pilih jalan ini?" Aku tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. "Dan kalau aku bilang, apa kamu bisa bantu aku dapat uang sebanyak ini setiap bulannya? Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Bayu. Aku sendirian." Dia mengusap wajahnya, terlihat frustasi. "Aku tahu Bayu mungkin ingin membantuku, tapi aku juga tahu dia bukan orang yang punya banyak uang. Dia hanya pegawai biasa yang gajinya mungkin tak jauh berbeda denganku saat masih bekerja di warung." Aku menggenggam tangannya pelan. "Kumohon, jangan bilang ke Reza. Dia nggak akan sanggup menerima ini." Bayu menatapku dalam-dalam. Aku bisa melihat konflik dalam pikirannya, antara ingin menyelamatkan harga diri sahabatnya atau menolongku dengan menjaga rahasiaku. Akhirnya, dia menarik napas panjang. "Aku nggak akan bilang apa-apa. Tapi ini harus berhenti, Nay. Kamu nggak bisa terus kayak gini." Aku tersenyum miris. Seandainya semudah itu. Setelah itu Bayu pergi. Aku tak tahu apakah aku bisa percaya sepenuhnya pada janjinya, tapi setidaknya untuk malam ini, rahasiaku masih aman. Namun, aku tak bisa menyingkirkan perasaan buruk yang menggelayut di dadaku. Sejak malam itu, aku tahu semuanya tak akan pernah sama lagi. Aku tak tahu apakah Bayu benar-benar akan merahasiakan ini, atau apakah dia akan mencari cara lain untuk menghentikanku. Yang pasti, satu hal yang kutakutkan mulai menjadi kenyataan. Duniamu, yang selama ini kubangun dengan kebohongan perlahan mulai runtuh. Sejak malam itu, perasaanku tak pernah benar-benar tenang. Aku terus merasa waspada, takut kalau Bayu berubah pikiran dan mengatakan semuanya pada Reza. Setiap kali aku pulang ke rumah, aku selalu memperhatikan ekspresi suamiku, mencari tanda-tanda kalau dia tahu sesuatu. Tapi sejauh ini, semuanya masih sama. Reza tetap tersenyum padaku dengan lembut, tetap menyambutku dengan pertanyaan sederhana seperti, "Capek kerja di warung?" Aku ingin percaya kalau Bayu benar-benar menepati janjinya. Tapi aku juga tahu, tidak ada rahasia yang bisa selamanya tersembunyi. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba menjalani semuanya seperti biasa. Aku tetap bekerja di klub setiap malam, lalu pulang sebelum fajar untuk mengurus keluarga kecilku. Namun, ada satu hal yang berubah. Bayu mulai sering datang ke rumah. Awalnya, aku berpikir dia hanya ingin menjenguk Reza seperti dulu. Tapi aku tahu kedatangannya bukan sekadar itu. Ada sesuatu di matanya setiap kali dia menatapku, sesuatu yang membuatku merasa semakin terperangkap dalam kebohongan ini. Suatu siang, setelah mengantar Naila ke sekolah, aku mendapati Bayu sedang berbincang dengan Reza di ruang tamu. Aku langsung merasa jantungku mencelos. Bayu bilang dia mau bantu kita.
kata Reza dengan mata berbinar. Dia bilang dia bisa cariin aku terapi gratis di rumah sakit tempat saudaranya kerja. Aku menoleh ke arah Bayu, mencari penjelasan. Lelaki itu hanya tersenyum samar. Aku nggak bisa diam aja setelah tahu kondisi kalian, Nay. Aku mau bantu sebisaku. Aku berusaha tetap tenang. Itu kabar bagus, kataku pelan. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar niat baik. Bayu sedang mengawasi. Dia ingin aku berhenti bekerja di klub, dan ini caranya untuk menunjukkan bahwa dia bisa menawarkan bantuan. Malamnya, saat aku bersiap pergi kerja, Bayu mengirim pesan singkat. Jangan berangkat malam ini. Aku tunggu di warung depan gang. Kita perlu bicara. Aku memandangi pesan itu lama. Aku tahu aku seharusnya mengabaikannya, tapi aku juga tahu Bayu tak akan membiarkanku begitu saja. Aku berbohong pada Reza lagi dan mengatakan kalau aku harus ke warung sebentar untuk mengecek stok barang. Lalu aku pergi menemui Bayu. Dia sudah menunggu di sana, bersandar di motornya dengan ekspresi serius. Aku berjalan mendekat, berusaha menjaga jarak. Apalagi? Tanyaku, berusaha terdengar tegas. Bayu menatapku dalam-dalam. Aku serius, Nay. Kamu harus berhenti. Aku menghela napas. Aku nggak bisa. Kamu bisa. Aku bisa bantu, Nay. Aku bisa cari kerjaan lain buat kamu. Aku bisa bantu biayain terapi Reza. Aku tertawa kecil, tapi ada kepedihan di baliknya. Dengan apa? Gajimu? Kamu tahu sendiri ini bukan cuma soal terapi, Bayu. Ini tentang biaya hidup kami setiap hari. Tentang Naila yang butuh sekolah. Aku nggak bisa berhenti begitu saja. Bayu terdiam sesaat. Lalu, dengan suara lebih pelan, dia berkata, aku nggak akan bilang ke Reza. Tapi aku nggak janji bisa diam terus kalau kamu terus bertahan di tempat itu. Aku menatapnya tajam. Itu ancaman? Bukan, sahutnya cepat. Itu permintaan. Aku nggak tega lihat kamu di sana, Nay. Aku juga nggak tega kalau nanti Reza tahu dan dia hancur karena ini. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang bercampur aduk. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan padanya kalau hidup ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tapi aku tahu tak ada gunanya. Bayu mengulurkan sesuatu padaku, segepok uang tunai. Aku menatapnya, terkejut. Ini cukup buat sebulan ke depan, katanya. Coba istirahat dulu dari klub. Aku bakal cari cara buat bantu lebih banyak. Aku memandangi uang itu lama. Tawaran ini menggoda, tentu saja. Tapi aku juga tahu, menerima ini berarti aku semakin terikat pada Bayu. Dan aku tidak yakin apakah itu keputusan yang benar. Aku menggenggam uang itu dengan tangan gemetar. Jumlahnya memang tak seberapa dibandingkan yang biasa ku dapat di klub, tapi tetap saja, ini bisa membantuku bertahan untuk sementara waktu. Aku menatap Bayu, mencoba membaca maksud tersembunyi di balik tindakannya. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyaku. Suaraku lebih lirih dari yang kuinginkan. Bayu menghela napas, lalu menatap lurus ke mataku. Karena aku peduli, Nay. Aku nggak mau kamu terus terjebak di tempat itu. Aku nggak mau Reza hancur kalau sampai dia tahu. Aku memalingkan wajah, merasakan beban yang semakin menghimpit dadaku. Kalau aku terima uang ini, apa kamu bakal berhenti ikut campur? Dia terdiam sesaat sebelum menjawab. Aku cuma mau kamu punya pilihan. Aku tahu kamu ngerasa nggak punya jalan lain, tapi kamu nggak sendirian, Nay. Aku menggenggam uang itu erat-erat, merasakan kertasnya yang kasar di telapak tanganku. Aku tak tahu apakah ini berkah atau justru jerat yang akan menjerumuskanku lebih dalam. Tapi untuk malam ini, aku memilih untuk tidak pergi ke klub. Aku pulang ke rumah dengan hati yang masih dipenuhi keraguan. Ketika aku masuk ke kamar,
Reza sudah tertidur. Wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap rambutnya perlahan. Aku melakukan ini untukmu, untuk Naila. Aku mengulangi kata-kata itu dalam hati, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak pergi ke klub lagi, setidaknya untuk sementara waktu. Aku menerima uang dari Bayu, meski di dalam hati aku merasa ada sesuatu yang tidak benar dengan semua ini. Hari-hari berlalu, dengan lebih tenang, aku menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, mengurus Reza dan Naila. Aku juga mulai mencari pekerjaan lain, meskipun hasilnya nihil. Tak ada pekerjaan yang bisa memberiku cukup uang untuk menutupi semua kebutuhan kami. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, ponselku bergetar. Aku mengambilnya dengan cepat dan melihat nama yang terpampang di layar, Rina. Aku langsung merasa tidak enak. Sejak aku berhenti datang ke klub, aku memang tak pernah menghubungi siapapun di sana. Dengan ragu, aku menjawab panggilan itu. "Nay, lo kemana aja?" Suara Rina terdengar khawatir. "Bos nanyain lo. Ada pelanggan yang nyariin lo terus." Aku mengepalkan tangan, berusaha tetap tenang. "Gue gak kerja di sana lagi, Rin." "Serius? Lo yakin?" Rina terdengar tak percaya. "Gue ngerti kalau lo capek, tapi pelanggan yang nyariin lo ini kayaknya gak bakal berhenti gitu aja." Jantungku berdegup lebih cepat. "Siapa?" Rina terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara pelan. "Herman." Aku langsung merasa darahku membeku. Herman adalah pelanggan tetap yang dulu sering memberiku tip besar. Dia memang tak pernah berbuat kasar, tapi tatapan dan caranya berbicara selalu membuatku merasa tidak nyaman. Dia nanya-nanya tentang lo, Nay. Dia bahkan nanya ke beberapa cewek lain, kayaknya dia benar-benar mau ketemu lo lagi. Aku menggigit bibir, merasa panik. "Lo bilang apa?" "Gue bilang gue nggak tahu," jawab Rina cepat. "Tapi lo harus hati-hati, Nay. Gue nggak tahu dia bakal nyari lo sampai sejauh mana." Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Dadaku terasa sesak. Aku pikir aku bisa keluar dari dunia malam ini begitu saja, tapi nyatanya, itu tak semudah yang kubayangkan. Dan yang lebih buruk, aku punya firasat kalau ini baru permulaan. Malam itu aku duduk di teras rumah setelah memastikan Reza dan Naila tertidur. Udara dingin menusuk kulit, tapi pikiranku lebih dingin lagi. Kata-kata Rina masih terngiang di kepalaku. Herman mencariku. Aku tahu Herman bukan tipe pria yang mudah menyerah. Dia memiliki uang, kekuasaan, dan lebih buruk lagi, obsesi. Aku bisa merasakannya sejak pertama kali dia memilihku di klub. Aku dulu menganggapnya hanya pelanggan biasa, tapi semakin sering dia datang, semakin aku menyadari bahwa dia ingin lebih dari sekadar menemani minum atau berbincang. Aku memijat pelipis, mencoba mencari solusi. Aku tak mungkin kembali ke klub, tidak setelah aku berjanji pada diriku sendiri dan menerima uang dari Bayu. Tapi jika Herman benar-benar serius mencariku, aku tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Aku mendongak dan mendapati Bayu turun dari motornya. Sejujurnya, aku sudah menduga dia akan datang. Sejak aku menerima uang darinya, Bayu semakin sering muncul. Kadang membawa makanan, kadang hanya untuk mengobrol dengan Reza, dan terkadang hanya duduk diam di depan rumah, seolah memastikan bahwa aku baik-baik saja. "Kamu belum tidur?" Tanyanya pelan, berjalan mendekat. Aku menggeleng. Lagi banyak pikiran. Dia menghela napas, lalu menarik kursi di sampingku dan duduk. Beberapa saat kami hanya diam, membiarkan angin malam mengisi kekosongan di antara kami. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang tenang. Bayu memang selalu seperti ini,
tenang, pendiam, tapi penuh perhatian. Dia dan Reza berteman sejak kuliah, dan aku sudah mengenalnya hampir sepanjang pernikahanku. Dulu, Bayu sering datang ke rumah bersama istrinya, Aulia. Mereka pasangan yang serasi, saling melengkapi. Tapi hidup tak selalu adil. Aulia meninggal setelah melahirkan anak kedua mereka. Komplikasi saat persalinan merenggut nyawanya, meninggalkan Bayu sendirian dengan 2 anak yang masih kecil. Sejak saat itu, Bayu berubah. Dia tidak lagi menjadi pria yang ceria seperti dulu. Dia lebih pendiam, lebih tertutup, meskipun dia tetap mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku tahu, di balik tatapannya yang selalu terlihat kuat, ada luka yang masih menganga. "Bayu," panggilku akhirnya. Suaraku hampir berbisik. "Kenapa kamu repot-repot melakukan semua ini buat aku?" Dia terdiam sejenak, lalu menatap lurus ke depan, seolah mencari jawaban di kegelapan malam. "Karena aku nggak mau kehilangan orang yang aku sayang lagi," katanya akhirnya. Jantungku mencelos. Aku menoleh, menatapnya dengan alis berkerut. "Apa maksudmu?" Bayu tersenyum kecil, tapi ada kepedihan di dalamnya. "Aku tahu rasanya kehilangan, Nay. Kehilangan seseorang yang kamu cintai dan gak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya." Aku terdiam. Aku tahu Bayu masih menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Aulia, meskipun semua orang tahu itu bukan salahnya. "Tapi aku masih di sini," kataku akhirnya. "Aku gak kemana-mana. Tapi aku takut suatu hari nanti aku bakal kehilangan kamu juga," jawabnya lirih. "Entah karena kamu jatuh terlalu dalam di dunia itu, atau karena sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Aku ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku bisa menjaga diri. Tapi aku tahu itu akan menjadi kebohongan." Aku menggenggam tanganku sendiri, berusaha meredakan gemetar yang mulai muncul. "Bayu, aku nggak tahu harus gimana lagi." Dia menoleh, menatapku dalam-dalam. "Mulai dari sekarang, jangan pikirin semuanya sendirian. Aku ada di sini, Nay. Aku bakal bantu kamu sebisa aku. Aku ingin percaya padanya, ingin bersandar pada seseorang setelah sekian lama merasa sendirian. Tapi di saat yang sama, aku juga tahu bahwa menerima bantuannya berarti membiarkan dia masuk lebih dalam ke dalam kehidupanku. Dan aku tidak yakin apakah aku siap untuk itu." Keesokan harinya, Aci mencoba menjalani hariku seperti biasa. Aku tetap bekerja di warung, mengurus Reza, menjemput Naila dari sekolah. Tapi sepanjang hari, aku merasa ada yang mengawasi. Aku menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak menemukan siapapun. Mungkin aku hanya paranoid, atau mungkin Herman benar-benar sedang mengawasi dari kejauhan. Aku tidak tahu mana yang lebih buruk. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur Reza, menggenggam tangannya yang semakin kurus. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan napasnya terdengar berat. Aku bisa merasakan suhu tubuhnya yang lebih hangat dari biasanya. Aku menggigit bibir, menahan rasa cemas yang menggigit hatiku. "Sayang, kamu sakit?" tanyaku pelan. Reza tersenyum samar, tapi aku bisa melihat betapa lemahnya dia. Cuma agak pusing, mungkin kecapekan. Aku tahu itu bohong. Reza sudah tidak banyak bergerak sejak kecelakaan itu. Bagaimana mungkin dia bisa kecapekan? Aku menyentuh dahinya, dan rasa panas langsung menyambar telapak tanganku. "Kamu demam," kataku. Dengan nada panik. "Aku ambilin obat ya." Reza hanya mengangguk lemah. Aku bergegas ke dapur, mengambil termometer dan segelas air. Ketika aku kembali, dia masih terbaring di posisi yang sama, matanya sedikit terpejam. Aku memasukkan termometer ke mulutnya dan menunggu beberapa detik sebelum melihat angka yang muncul. 5,8 Jantungku mencelos. Ini bukan demam biasa.
Aku buru-buru mengambil obat penurun panas dan membantunya minum. Tapi aku tahu ini hanya solusi sementara. Jika demamnya tidak turun dalam beberapa jam ke depan, aku harus membawanya ke rumah sakit, dan aku tidak yakin apakah aku memiliki cukup uang untuk biaya pengobatannya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya yang semakin tirus. Mataku panas menahan air mata. Sejak kecelakaan itu, kondisi Reza memang perlahan memburuk. Awalnya hanya kelemahan di kakinya, lalu nyeri yang semakin sering, dan sekarang tubuhnya mulai kehilangan daya tahan. Dokter pernah mengatakan bahwa meskipun kondisinya stabil, ada kemungkinan komplikasi di masa depan jika dia tidak mendapatkan perawatan yang tepat. Dan kini, aku menyaksikan kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Reza, kita harus ke rumah sakit besok pagi, bisikku. Dia menggeleng lemah. Nggak usah, Nay. Biayanya mahal. Kita nggak punya uang. Aku menelan, ludah. Aku tahu dia benar. Sejak aku berhenti bekerja di klub, penghasilanku benar-benar berkurang drastis. Uang yang Bayu berikan hanya cukup untuk bertahan sebulan, dan itu pun hampir habis untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi aku tidak bisa membiarkan Reza seperti ini. Aku berdiri, mengambil ponselku, dan tanpa berpikir panjang, aku menghubungi Bayu. Dia menjawab dalam satu dering. "Nay, ada apa?" Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menekan kepanikan yang mulai merayapi suaraku. Reza sakit. Demamnya tinggi. Aku takut ini serius, Bayu. Aku nggak tahu harus gimana. Di seberang telepon, Bayu terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku kesana sekarang." Aku menutup telepon dan kembali duduk di samping Reza. Aku mengusap keningnya yang basah oleh keringat. "Tolong bertahan, sayang," bisikku. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Aku berlari keluar dan melihat Bayu turun dengan wajah cemas. "Mana Reza?" tanyanya langsung. Aku membawanya ke dalam kamar, dan Bayu langsung menghampiri sahabatnya yang terbaring lemah. "Astaga, Nay, ini nggak bisa ditunda. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang juga," ucapnya serius. Aku menggigit bibir, menatapnya, penuh keraguan. "Tapi, biaya, aku yang urus," potong Bayu tegas. Aku terdiam, hatiku berkecamuk. Aku tahu Bayu melakukan ini untuk menolong kami, tapi semakin banyak aku menerima bantuannya, semakin aku merasa berhutang padanya. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Reza. Dengan hati berat, aku mengangguk. "Baik, kita bawa dia sekarang." Tanpa membuang waktu, Bayu menggendong Reza ke dalam mobilnya, dan aku ikut duduk di samping, menggenggam tangan suamiku yang semakin dingin. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku menatap wajahnya yang semakin lemah, dan menyadari satu hal yang selama ini kutakutkan. Aku mungkin akan kehilangannya. Reza akhirnya pulang dari rumah sakit setelah 3 hari menjalani perawatan. Aku masih ingat bagaimana dokter menatapku dengan raut serius sebelum mengizinkan kami keluar. "Istrinya harus benar-benar memperhatikan kondisinya," kata dokter itu. "Sebenarnya, kami ingin dia tetap di sini lebih lama, karena kondisinya belum stabil. Tapi suami Anda bersikeras ingin pulang." Aku hanya bisa mengangguk saat itu. Aku tahu Reza keras kepala. Dia pasti merasa tidak nyaman terus-menerus berada di rumah sakit, apalagi harus bergantung pada Bayu untuk biaya pengobatan. Aku melirik ke arah kursi roda tempat Reza duduk, wajahnya masih pucat. Dia tersenyum tipis ke arahku, seolah ingin meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu itu tidak benar. Di sepanjang perjalanan pulang, Bayu yang menyetir tetap diam. Aku tahu dia pasti ingin mengatakan sesuatu,
tapi dia menahannya. Sesekali dia melirik ke kaca spion, mengawasi Reza yang duduk di belakang. Sesampainya di rumah, aku dan Bayu membantu Reza turun dari mobil dan masuk ke dalam. Aku mengatur bantal dan selimutnya di tempat tidur, memastikan dia merasa nyaman. Kalau kamu masih merasa nggak enak badan, kita bisa kembali ke rumah sakit, Reza. Ucapku pelan, mencoba membujuknya. Dia menggeleng lemah. Nggak usah, Nay. Aku udah cukup lama di sana. Aku cuma butuh istirahat di rumah. Aku menghela napas. Tapi dokter bilang, kondisi kamu belum stabil. Aku nggak mau merepotkan kamu lagi, potongnya. Aku udah nyusahin kamu dan Bayu terlalu banyak. Aku nggak mau tambah beban. Mataku memanas mendengar kata-katanya. Aku tahu ini bukan sekadar soal biaya rumah sakit. Reza merasa bersalah. Dia merasa dirinya hanya menjadi beban, seseorang yang harus diurus dan diberi perhatian lebih. Sementara, aku harus memikirkan banyak hal lain untuk bertahan hidup. Bayu yang sedari tadi berdiri di dekat pintu akhirnya membuka suara. Reza, jangan mikirin itu. Aku sama Nay nggak keberatan bantuin kamu. Reza tersenyum tipis. Gua tahu, Yu. Tapi gua tetap merasa nggak enak. Suasana hening sejenak. Aku bisa melihat Bayu mengepalkan tangannya, seolah ingin membantah ucapan sahabatnya, tapi akhirnya memilih diam. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan Reza. Kamu nggak pernah merepotkan aku, Za. Aku istri kamu. Tugas aku nemenin kamu dalam keadaan apapun. Reza menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Makasih, Nay. Aku membalas senyumnya, meski di dalam hati, aku masih dipenuhi kekhawatiran. Aku tahu tubuhnya masih lemah. Aku tahu penyakitnya bisa semakin parah jika tidak ditangani dengan benar. Tapi jika dia sendiri tidak mau dirawat lebih lama, apa yang bisa kulakukan? Malamnya, setelah Reza tertidur, aku keluar ke teras rumah. Bayu masih ada di sana, duduk di atas motornya tanpa menyalakannya. Dia menatap jalanan kosong di depan rumah, wajahnya penuh dengan sesuatu yang sulit kuartikan. Aku tahu kamu mau ngomong sesuatu, kataku pelan. Bayu menghela napas dan menoleh ke arahku. Reza keras kepala. Aku tersenyum miris. Aku tahu. Dia nggak sadar kalau kondisinya lebih parah dari yang dia kira, lanjut Bayu. Aku udah tanya dokter Nay, kalau nggak ditangani serius, dia bisa kena komplikasi, dan itu berbahaya. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan kegelisahanku. Aku sudah tahu hal itu. Aku melihat sendiri bagaimana tubuh Reza semakin melemah setiap harinya. Bagaimana napasnya sering terdengar berat. Bagaimana tangannya mulai kehilangan kekuatan. Tapi aku tidak bisa memaksanya. Aku bakal cari cara, bisikku. Bayu menatapku dengan ragu. Jangan ambil jalan yang salah, Nay. Aku mengangkat wajah, menatapnya tajam. Maksud kamu, dia diam sesaat sebelum berkata, aku tahu kamu lagi kesulitan keuangan, tapi kalau kamu kepikiran buat balik ke sana, aku tersentak. Jadi dia masih mengkhawatirkanku soal itu. Aku nggak akan balik ke klub Bayu, jawabku lirih. Aku udah janji sama diri sendiri. Bayu mengangguk, meski aku bisa melihat kekhawatiran di matanya belum hilang. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Aku tersenyum kecil. Makasih, Bayu. Setelah Bayu pergi, aku masuk ke kamar dan duduk di samping tempat tidur Reza. Aku menatap wajahnya yang tertidur dengan napas berat. Aku menggenggam tangannya, berdoa dalam hati. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku hanya belum tahu seberapa jauh aku harus melangkah untuk menyelamatkan suamiku. Malam itu, setelah aku memastikan Naila sudah tidur dan rumah dalam keadaan tenang, aku kembali ke kamar.
Reza masih terbaring di tempat tidur. Matanya menerawang ke langit-langit, napasnya terdengar berat. Wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya makin kurus. Aku mendekat, duduk di tepi ranjang, lalu mengusap tangannya yang terasa dingin. "Kamu butuh sesuatu, sayang?" tanyaku pelan. Reza menoleh, menatapku dengan senyum lemah. "Nay." Suaranya hampir berbisik, tapi ada ketegasan di dalamnya. "Temenin aku sholat ya," aku tertegun. Sejak sakitnya semakin parah, Reza jarang meminta hal seperti ini. Aku tahu dia masih berusaha sholat, meski dalam posisi duduk atau berbaring, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Aku menelan ludah, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang di pelupuk mataku. "Tentu," jawabku cepat. "Aku ambil wudhu dulu ya." Reza mengangguk. Aku segera pergi ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin, berusaha menenangkan diriku sendiri. Saat aku kembali, Reza sudah berusaha duduk dengan susah payah di atas sajadah yang sudah dia bentangkan di lantai. Hatiku semakin mencelos melihatnya. Dia berusaha menjadi imamku, meskipun tubuhnya begitu lemah. Aku duduk di belakangnya, mengikuti gerakannya. Reza mengangkat tangannya perlahan, melafalkan takbir dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Aku mengikuti di belakangnya, air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Sepanjang sholat, suaranya terdengar bergetar. Bacaan suratnya pendek-pendek, seolah dia tidak lagi punya cukup tenaga untuk mengucapkannya dengan jelas. Tapi aku bisa merasakan ketulusannya. Setiap sujudnya terasa lebih lama dari biasanya. Seakan dia ingin menikmati setiap detiknya dalam ibadah ini. Ketika salam terakhir diucapkan, aku masih terisak. Reza terdiam sejenak, memejamkan mata, lalu mengangkat tangannya untuk berdoa. Aku ikut menangkupkan tanganku, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Ya Allah, hamba bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih telah memberikan istri yang baik, anak yang sehat, dan sahabat yang setia. Jika memang waktuku sudah dekat, maka terimalah aku dalam keadaan yang baik. Ampuni dosa-dosaku, dosa istriku, dan lindungi keluarga kecilku." Dadaku terasa sesak, tanganku bergetar mendengar doanya. "Za," bisiku, suaraku pecah oleh tangis. Reza menoleh ke arahku, lalu tersenyum lemah. Dia mengangkat tangannya, menyentuh wajahku dengan lembut. "Aku minta maaf, Nay," katanya lirih. "Aku nggak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Aku malah nyusahin kamu." Aku menggeleng cepat, air mataku semakin deras. "Jangan bilang gitu, Za. Kamu suami terbaik buat aku. Kamu ayah terbaik buat Naila." Dia tersenyum lagi, tapi kali ini ada kesedihan di matanya. "Aku pengen jadi imam buat kamu untuk terakhir kalinya, Nek, sebelum aku benar-benar nggak bisa lagi." Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menyerap kehangatan yang mulai hilang dari tubuhnya. "Kamu nggak akan kemana-mana, sayang. Aku di sini. Aku akan selalu di sini." Tapi di dalam hati, aku tahu Reza sedang berpamitan. Aku masih menggenggam tangan Reza, berusaha menahan air mataku agar tidak jatuh lebih deras. Namun di dalam hatiku ada ketakutan yang tidak bisa kuelakkan. Napasnya semakin berat, suaranya semakin lemah. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nay, panggilin Bayu." Aku mengernyit. "Kenapa, Za?" tanyaku dengan suara bergetar. Reza tersenyum tipis. "Aku cuma mau ngomong sama dia." "Tolong, Nay." Aku tak sanggup menolak permintaannya. Dengan cepat, aku mengambil ponsel dan menghubungi Bayu. Aku tidak peduli meskipun malam sudah larut. "Bayu, tolong ke rumah sekarang. Reza nyariin kamu."
Ucapku panik begitu telepon tersambung. Di seberang sana, Bayu terdengar terkejut. "Reza, kenapa, Nay? Pokoknya kamu harus kesini sekarang." Tanpa banyak tanya, Bayu langsung menutup telepon. Aku kembali ke kamar, mendapati Reza masih terbaring di atas sajadah dengan mata yang semakin sayu. Aku duduk di sampingnya, mengusap tangannya yang semakin dingin. Tak butuh waktu lama, suara motor berhenti di depan rumah. Aku bergegas membuka pintu, dan Bayu langsung masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. "Mana Reza?" tanyanya cepat. Aku menuntunnya ke kamar. Begitu melihat sahabatnya yang terbaring lemah, Bayu langsung berlutut di samping Reza. "Reza, gue di sini," katanya lirih. Reza membuka matanya perlahan, tersenyum lemah. "Lu datang juga, yuk." Suaranya nyaris seperti bisikan. "Lu kenapa, Za? Jangan gini dong." Suara Bayu terdengar berat, matanya berkaca-kaca. Reza menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Gue nggak punya banyak waktu lagi, yuk. Makanya, gue mau nitip sesuatu ke lu." Bayu menggenggam tangan Reza erat. "Jangan ngomong gitu, lu pasti sembuh." Namun Reza hanya tersenyum samar. "Dengerin gue, yuk. Gue nitip Naila sama Nay." Aku tersentak. Mataku membelalak, sementara Bayu terlihat sama terkejutnya. "Maksud lu apa, Za?" tanyanya, suaranya bergetar. Reza menatap sahabatnya dalam-dalam. "Kalau gue nggak ada, gue percaya sama lu, Yu. Jagain mereka buat gue." Dadaku terasa sesak mendengar kata-katanya. Aku menggeleng cepat, menggenggam tangannya lebih erat. "Jangan ngomong kayak gitu, Za. Kamu nggak akan pergi kemana-mana." Namun, Reza hanya menatapku dengan tatapan yang begitu dalam, seolah dia sedang menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bayu terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. "Gue janji, Za, gue bakal jagain mereka." Tapi entah kenapa, ada sesuatu di mata Bayu yang sulit kuartikan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi firasatku mengatakan bahwa sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Malam itu, suasana di kamar begitu hening. Reza, suamiku yang dulu selalu kuat dan penuh semangat, kini terbaring dengan tubuh yang semakin lemah. Aku masih menggenggam tangannya, berusaha meyakinkan diriku bahwa dia akan baik-baik saja. Meskipun kenyataannya aku tahu, tubuhnya semakin tidak bisa melawan. Bayu duduk di dekat kami, matanya tak lepas dari sahabatnya yang sedang berjuang melawan waktu. Reza sesekali membuka mata, menatap kami berdua dengan senyum yang sangat tipis, namun penuh makna. Aku mengusap keringat yang mengalir di pelipisnya. "Sayang, bertahan ya," bisikku dengan suara serak. Reza hanya mengangguk lemah. "Nei." Dia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku dengan pelan, seolah ingin memberikan kekuatan terakhir yang bisa dia berikan. "Aku nggak bisa ngelakuin banyak buat kamu." Aku menggenggam tangannya lebih erat, berusaha menahan tangis yang sudah semakin meledak di dadaku. "Jangan bilang begitu, Za. Kamu suami terbaik buat aku. Kamu nggak pernah kurang buat aku. Kita udah jalani semuanya bareng-bareng." Namun, Reza hanya tersenyum kecil. "Aku ikhlas, Nay. Aku nggak takut, cuman aku khawatir sama kamu dan Naila." Aku menunduk, menahan air mata yang semakin deras. Reza sudah menyerah pada takdir, dan aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku. Saat itulah Reza menggerakkan tangannya dengan perlahan, meminta Bayu untuk mendekat. Bayu pun segera membungkuk, mendekatkan telinganya pada sahabatnya yang sedang berbicara dengan suara hampir tak terdengar. "Yu," kata Reza pelan. "Lu jagain Naila, ya. Jangan sampai dia kesepian. Kalau gue nggak ada,
Lu harus jadi pelindung buat mereka berdua. Bayu terdiam sejenak, lalu mengangguk, bibirnya terkatup, rapat. Gue janji, Za, gue bakal jagain mereka. Reza menatap Bayu dengan tatapan yang penuh kepercayaan, seperti melepaskan segala beban yang ada di pundaknya. Lu temenin dia, Yu. Gue tenang kalau tahu dia ada di tangan yang tepat. Aku memejamkan mata, menahan tangis yang semakin parah. Betapa berat hati ini untuk menerima kenyataan bahwa suamiku akan pergi. Betapa aku ingin menggenggamnya lebih lama, lebih kuat. Namun, Reza seakan tahu bahwa waktunya sudah dekat. Saat dia berbicara lagi, suaranya semakin lirih, hampir tidak terdengar. Nei, aku nggak bisa banyak, tapi kamu harus tahu, aku sangat mencintaimu. Aku menunduk, air mata jatuh semakin deras. Aku juga, Za. Aku juga sangat mencintaimu. Kemudian, Reza menutup matanya perlahan. Nafasnya semakin berat, dan dalam keheningan itu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan aku tahu, meskipun aku tidak ingin mengakui, bahwa ini adalah saat perpisahan kami yang terakhir. Aku mendekat, mencium keningnya dengan penuh cinta, berbisik, "Selamat jalan, sayang. Aku akan selalu mencintaimu." Bayu juga berlutut di samping kami, tangan Reza masih digenggam erat. Waktu seakan terhenti sejenak, sebelum akhirnya aku mendengar napas Reza berhenti. Kepergiannya begitu tenang, seperti dia sudah siap untuk meninggalkan dunia ini, meninggalkan aku dan Naila. Aku merasa kosong, kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Dan saat itu, aku tahu bahwa hidupku akan berubah selamanya. Perpisahan ini akan meninggalkan bekas yang dalam di hatiku, tetapi aku harus terus hidup untuk Naila dan untuk apa yang telah Reza perjuangkan selama ini. Bayu yang ada di sampingku merasakan kesedihan yang sama, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kami berdua duduk diam, seolah tak mampu berbicara. Kepergian Reza meninggalkan ruang kosong yang besar dalam hidup kami, dan hanya waktu yang akan bisa mengisi kekosongan itu. Setelah Reza pergi, dunia terasa sepi. Kehilangan suami, sahabat, dan teman sekaligus. Aku masih bisa merasakan kehadirannya di sekitar rumah ini. Setiap sudut mengingatkanku pada momen-momen bersama Reza, tawa kami, kebersamaan kami, dan harapan yang kami bangun untuk masa depan kami. Kini, semua itu tinggal kenangan. Bayu, sahabat terbaik Reza, tidak pernah menjauh dari kami. Sejak saat itu, dia selalu ada, memberikan dukungan yang aku butuhkan. Tak hanya untukku, tapi juga untuk Naila. Meskipun hatinya juga sedang berduka, Bayu berusaha menjadi pelindung bagi kami berdua, memenuhi janjinya kepada Reza. Beberapa bulan setelah kepergian Reza, Bayu datang padaku. Kami duduk di ruang tamu rumah yang terasa begitu hening, dengan hanya suara jam dinding yang terdengar. Bayu menatapku dengan serius, namun ada kelembutan yang terpendam dalam tatapannya. "Nei," katanya, suaranya dalam. "Aku tahu ini nggak mudah, buat kamu, buat aku, buat Naila. Tapi aku ingin menepati janji gue ke Reza. Gue janji bakal jaga kamu dan Naila. Bahkan kalau itu berarti, gue harus jadi pengganti dia buat kalian berdua." Aku terkejut, bibirku kaku. "Bayu, maksud kamu apa?" tanyaku dengan suara bergetar. Bayu memegang tanganku dengan lembut. "Aku mau menikah sama kamu, Nay. Aku tahu gue gak bisa gantiin Reza. Tapi gue akan berusaha jadi suami yang baik buat kamu, ayah yang baik buat Naila." Aku diam sejenak, memikirkan kata-katanya. Ini adalah keputusan besar, keputusan yang tidak bisa aku ambil begitu saja. Ada begitu banyak pertimbangan, terutama perasaan aku terhadap Bayu, sahabat Reza yang kini seolah menjadi pelindung hidupku dan Naila. Akhirnya, aku menghela napas panjang, berusaha mencari jawaban dalam hati.
Aku nggak tahu, Bayu. Aku butuh waktu. Ini bukan hal yang gampang buat aku. Aku nggak mau cuma karena merasa terpaksa atau karena janji Reza. Bayu mengangguk, wajahnya penuh pengertian. Aku nggak akan maksa, Nay. Tapi aku nggak mau lihat kamu dan Naila terus berjuang sendirian. Reza nitipin kamu sama gue, dan gue nggak akan sia-siakan kepercayaan itu. Hari-hari berlalu, dan aku berusaha untuk menerima kenyataan. Di satu sisi, aku merasa kesepian. Di sisi lain, Bayu selalu ada, menjaga aku dan Naila, seakan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Reza. Akhirnya, setelah beberapa bulan berpikir, aku memutuskan untuk menerima Bayu. Aku tahu ini bukanlah pengganti Reza, karena tidak ada yang bisa menggantikan sosoknya dalam hidupku. Namun, Bayu berjanji untuk menjadi pelindung bagi kami. Itu sudah cukup bagiku. Kami menikah dalam upacara sederhana. Tak banyak orang yang hadir, hanya beberapa keluarga dekat. Tapi dalam hatiku, aku tahu ini adalah awal baru untuk kami. Sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan dan tantangan. Namun, ada satu hal yang aku minta kepada Bayu setelah menikah. Aku tak ingin lagi tinggal di rumah yang sama dengan Reza. Rumah itu terlalu penuh dengan kenangan yang menyakitkan bagi aku. Aku ingin memulai hidup baru di tempat yang baru, di mana aku bisa lebih mudah melepaskan masa lalu dan melangkah ke depan. Bayu mengerti dan tak menolak. Kami pindah ke rumah baru, rumah yang lebih kecil, namun terasa lebih nyaman. Rumah itu menjadi tempat kami membangun hidup baru, meski Bayu tahu bahwa aku masih memerlukan waktu untuk sepenuhnya menerima kepergiannya. Dan begitu juga dengan Naila, yang meski kecil bisa merasakan perbedaan di dalam hati. Kami berdua berusaha untuk saling memahami, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bayu selalu sabar dan penuh perhatian. Dia mengerti bahwa aku bukanlah wanita yang bisa langsung melupakan masa lalu, apalagi dengan begitu banyak kenangan indah bersama Reza. Begitupun aku. Aku belajar untuk menerima Bayu bukan karena dia menggantikan Reza, tapi karena dia menawarkan kasih sayang dan kesetiaan yang tulus. Kami tidak menjadi pasangan yang sempurna, tapi kami berusaha menjadi yang terbaik untuk satu sama lain. Setiap hari, aku dan Bayu bekerja bersama untuk membesarkan Naila, untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Walaupun masih ada luka di hatiku, aku tahu aku harus melanjutkan hidup. Karena itu yang akan membuat Reza bangga, melihat kami bertahan meskipun harus menghadapi segala kesulitan. Bayu bukanlah pengganti Reza, dan aku tidak mengharapkan itu. Namun, dia adalah sosok yang membantu aku dan Naila untuk kembali menemukan kebahagiaan, meskipun itu bukanlah kebahagiaan yang mudah didapat. Dan dengan setiap langkah yang kami ambil bersama, aku mulai percaya bahwa meskipun hidup tidak selalu seperti yang kita harapkan, kita tetap bisa menemukan jalan baru untuk melanjutkan hidup, bahkan setelah kehilangan besar. Saat aku menatap ke depan, dengan Bayu di sampingku dan Naila yang semakin besar, aku mulai memahami bahwa hidup memang penuh dengan takdir yang tak bisa kita duga. Tak ada yang bisa menggantikan tempat Reza di hatiku. Tapi aku belajar bahwa setiap orang yang datang dalam hidup kita membawa pelajaran dan kehangatan yang berbeda. Bayu, meskipun tidak bisa menggantikan Reza, memberiku kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif baru. Bahwa cinta itu tak hanya tentang mengenang masa lalu, tapi juga tentang keberanian untuk membuka hati untuk masa depan. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, dan rasanya seakan tidak ada lagi harapan. Namun, selama kita tetap berusaha untuk terus bangkit, mencari kekuatan dalam diri kita akan menemukan jalan baru yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan cinta yang berbeda. Meskipun itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Jangan pernah takut untuk menerima perubahan, meskipun kadang itu datang dengan luka. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa kita tidak pernah sendirian. Selalu ada orang yang akan menemani kita,
memberi dukungan, dan mencintai kita, meskipun dengan segala kekurangan kita. Semoga perjalanan hidup kita selalu dipenuhi dengan ketabahan, kebahagiaan, dan keberanian untuk terus berjalan, meskipun jalan itu penuh dengan rintangan. Jangan lupakan orang yang telah mengajarkan kita tentang cinta, tetapi juga jangan takut untuk membuka hati untuk cinta baru yang datang dalam hidup kita. Karena di setiap akhir, selalu ada awal yang baru. Selamat tinggal, Reza. Terima kasih atas segala kenangan indah yang kau tinggalkan. Kami akan selalu mencintaimu, dan aku akan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Naila, untuk hidup kami, dan untuk segala cinta yang pernah kita bagi.